Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 22 Agustus 2024. Hari ini gereja memperingati Santa Peran Maria Ratu. Perayaan Santa Peran Maria Ratu diperingati seminggu setelah Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Perayaan ini tidak lepas dari peran Yesus yang menjadi Raja surga dan dunia, dan ibunya mendapat penghormatan juga menjadi ratu. Hidup Maria dicurahkan untuk keselamatan dunia, dan berulang-ulang ia menegaskan komitmennya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria dengan tugas sampai akhir, maka ia dimuliakan menjadi ratu dunia. Ratu yang membawa orang kepada sang raja. Bacaan hari ini yang kita jadikan titik permenungan kita diambil dari nubuat Yeskiel sebagai bacaan yang pertama, Yeskiel 36 ayat 23 sampai 28, di mana Yahweh menegaskan kepada orang Israel akan diberikan hati yang baru. Hati yang membatu akan diubah menjadi hati yang lembut. Hati yang menyerah kepada kehendak Allah. Dan roh yang baru akan ditempatkan di dalam batin orang-orang Israel. Dengan kata lain, Allah kembali menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa terpilih. Pada bacaan Injil, kita mendengarkan perumpamaan mengenai seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Undangan disebar, dan ketika waktunya tiba, para undangan diminta datang, tetapi mereka menolak. Ada yang menangkap hamba-hamba dan membunuhnya. Ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Maka sang raja murka, dan para pembunuh utusan akan dibunuh juga, dan kota mereka akan dibakar. Dan berpesan kepada hamba-hambanya, pergilah ke persimpangan jalan, dan setiap orang yang kamu jumpai, bawalah ke perjamuan nikah. Akhirnya ruang perjamuan penuh dengan tamu-tamu. Ketika sang raja masuk hendak menemui para tamu,
ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta dan berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara dapat masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja berkata kepada para hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling dalam, yang paling gelap, yang paling menakutkan." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan menunjukkan kepada kita kasih Allah yang tak terbatas. Israel yang seringkali membangkang, mengkhianati perjanjian, tetap dipilih, dipanggil, disayangi oleh Allah. Mereka akan diberi hati yang baru, hati yang lembut, agar mereka kembali kepada Allah. Hati yang membantu, hati yang membatu akan diubah menjadi hati yang lemah lembut. Pendek kata, Israel akan diberi lagi kesempatan untuk diselamatkan. Roh Allah akan dicurahkan ke dalam batin orang Israel. Dalam Injil, kasih ditunjukkan dengan mengundang semua orang untuk masuk ke dalam perjamuan nikah. Tetapi kebaikan Allah harus ditanggapi dengan kesediaan kita dan umat Israel kembali mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Ketika sang raja mendapati orang tidak berpakaian pesta, orang itu akhirnya tidak bisa ikut pesta, campakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Mengapa? Orang yang menghadiri pesta pernikahan harus memakai pakaian yang layak. Tidak perlu baru, tapi layak untuk pesta. Kita juga diundang ke perjamuan nikah surgawi. Maka kita harus hidup dengan pakaian layak di hadapan Allah. Orang yang berpakaian layak untuk berpesta akan masuk dan ikut dalam perjamuan pesta. Tapi orang yang tidak memakai pakaian layak pesta, orang itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Pakaian pesta tidak harus baru, tidak harus bagus, tetapi layak untuk pesta. Maka kita bertanya, kita juga diundang oleh Allah untuk masuk dalam kerajaannya. Apakah aku, tindakanku sudah menunjukkan sikap yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga? Sebagai tanggapan atas tawaran Allah kepada kita. Maka marilah kita melihat diri kita. Apakah hidupku selama ini sudah layak untuk masuk dalam pesta abadi bersama Allah? Kita hendaknya menyesuaikan diri dengan situasi. Kalau pesta, berpakaian pesta. Kalau pesta abadi, kita layakkan hidup kita untuk ikut pesta abadi di surga. Kembali pertanyaannya,
sudah layakkah aku untuk masuk dalam perjamuan pesta abadi di surga? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur lewat geras sabdamu kami kau tunjukkan cinta kasihmu yang berkobar-kobar dan tiada batasnya. Namun engkau menuntut tanggapan dan sikap yang tepat berhadapan dengan tawaran itu. Maka kuatkan kami agar dalam hidup kami kau mampukan untuk layak berdiri di hadapan-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan pesta abadi di surga. Dengan meninggalkan dosa-dosa kami kau layakkan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan itu. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan bantuan rahmat-Mu kami boleh bangkit berdiri untuk layak di hadapan-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, yang punya kesusahan ekonomi, usahanya Engkau beri keberhasilan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Bila kita sehat, orang lain sehat, keluarga sehat, dunia sehat. Kembali saya ingatkan untuk ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan menyongsong ulang tahun paroki kita, dengan mengikuti seminar, berbagai lomba, kegiatan-kegiatan sosial, jalan sehat. Semoga akhirnya paroki kita mampu berkontribusi bagi masyarakat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian dalam karya gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana yang pasti sangat berguna untuk membantu masyarakat. Semoga akhirnya dengan bantuan kita, keterlibatan kita, gereja semakin berkembang. Kita sumbangkan talenta kita kepada gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, maupun keuskupan. Dengan cara itu maka gereja semesta akan mampu menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah masyarakat. Mari bersama-sama kita berkontribusi untuk gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan
Salam sehat. Tuhan memberkati.